cuma saya mau sampaikan bahwasanya terhadap herbal ini, Anda yang maniak terhadap herbal sebaiknya berhati-hati. Kalau dengan minum herbal itu kita menjadi sehat, itu bagus. Tapi kalau menjadi tidak sehat, Anda harus segera hentikan. Kalau Anda terlambat menghentikan ini, berarti taruhannya adalah kesehatan Anda sendiri. Begitu juga terhadap obat-obatan medis ya, itu pun seperti itu. Kalau memang dirasa kesehatan kita makin tidak bagus, ya Anda harus konsultasi kembali ke dokter. Barangkali obat itu tidak cocok untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik teman-teman, pada video kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya pribadi terkait dengan penggunaan ramuan-ramuan herbal. Jadi pada sekitar 4 bulan yang lalu, tepatnya akhir bulan Desember, saya ada pergi ke Jawa. Saya sekarang domisili di Batam. Jadi saya melihat saya selama ini ada konsumsi untuk menjaga kesehatan itu madu pahit. Saya tak usah sebut mereknya, madu hitam pahit. Kalau di Batam sini harganya sekitar 65.000 untuk volume sekitar 120 cc atau 120 ml. Jadi berdasarkan testimoni dari orang-orang yang mengkonsumsi madu itu memang cukup bagus untuk kesehatan, memperbaiki metabolisme tubuh, yang sakit mah menjadi lebih ringan, kemudian juga yang ada kolesterol mungkin juga bisa turun, dan juga gula darah ataupun asam urat bisa turun. Dan saya itu mengkonsumsi sudah cukup lama. Terus kemudian pada kesempatan saya cuti, saya ada pergi ke Jawa Tengah, ke Solo, Jogja, dan Semarang. Itu pada sekitar bulan Desember tahun 2022. Kebetulan stok saya madu hitam pahit itu habis. Jadi pada saat jalan di Solo, saya pergi ke toko obat, ke apotek, saya menemukan madu pahit seperti ini. Saya sengaja nggak kasih mereknya. Nah, seperti ini saya beli. Kok murah, dengan volume sekitar berapa ini ya? 500 gram cuma 85.000. Saya coba lah beli. Jadi sampai di Batam, saya mengkonsumsi madu ini rutin sebelum tidur, banyak 2 sendok. Nah, madu ini saya rasa di Shopee ataupun di jual beli online juga dijual. Nah, ini saya cerita pengalaman saya, ya silahkan aja nanti di ujung akhirnya teman-teman buat kesimpulan sendiri bagaimana. Jadi pada saat saya konsumsi ini sekitar mau 2 minggu, saya mendapati badan saya menjadi tidak berkaruan. Pertama, saya kan mengkonsumsi berdua dengan istri saya. Istri saya mengalami dahulu badan tidak karu-karuan, tidak enak, terus kemudian menghentikan konsumsi madu ini. Terus kemudian selang 2 hari kemudian saya yang seperti itu. Jadi kondisi badan saya tidak luar biasa, tidak enak. Kalau istri saya langsung menghentikan, kami berdua berpikir mungkin bukan karena madu ini, mungkin salah makan atau apa. Jadi kalau begitu saya mengalami kasus yang sama, saya coba uji lab. Kok saya nggak bisa yang saya alami waktu itu, saya nggak bisa kencing,
badan saya sakit semua, terus kemudian saya nggak bisa BAB, buang air besar. Jadi kemudian saya melakukan uji lab. Uji labnya ada ini. Saya memang punya kebiasaan rekam medis, sejak kesehatan saya kumpulkan seperti ini. Saya saya taruh di map, jadi saya bisa mengikuti jejak rekam medis saya. Nah, ini mungkin teman-teman punya cara yang lain, tapi bagi saya inilah di samping rumah sakit mini pun saya juga menyimpan hasil uji lab segala macam kaitannya dengan kesehatan saya. Karena saya merasa umur udah 50 lebih, jadi saya harus lebih perhatian terhadap kesehatan saya. Salah satu caranya adalah saya melakukan administrasi pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan saya kumpulkan dalam satu map tersendiri. Nah, ini untuk rekam jejak saya untuk mengetahui kondisi kesehatan saya dari waktu ke waktu. Pada saat mengalami kejadian itu saya langsung mengadakan uji. Saya khawatir karena saya nggak bisa buang air kecil, saya nggak bisa buang air besar, badan luar biasa nggak enak. Nah, hasil ujinya adalah seperti ini. Ini saya menguji karena ada dua, selain jantung dan paru, ada dua organ lain yang sangat penting bagi kita, adalah hati dan ginjal. Ya. Hati dan ginjal. Jadi saya melakukan uji terhadap fungsi hati saya dan melakukan uji terhadap fungsi ginjal saya. Fungsi ginjal itu adalah yang perlu dites adalah urium dan kreatinin. Ini bisa nampak teman-teman, kadar urium saya setelah 2 minggu mengkonsumsi obat ini, ramuan ini ya. Ramuan ini selama 2 minggu, kemudian saya coba. Saya pertama berpikir mungkin sebab lain, tapi setelah istri saya mengalami, kemudian saya mengalami, saya coba uji lab. Ini saya ke lab klinik, saya bayar sendiri. Ini bisa diketahui, ini saya menguji tanggal 31 Desember 2022, sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi hasilnya untuk urium itu untuk normalnya adalah 16,6 sampai dengan 48,5. Adapun yang saya alami, kadar urium saya 177. Jadi di luar ambang batas, teman-teman. Terus kemudian kadar kreatinin saya, kalau berdasarkan rujukan medis itu 0,67 sampai 1,17, ya kan. Hasil lab saya, ini nanti akan saya akan saya foto dan saya lampirkan di video kali ini. Itu 1,7. Jadi keduanya ini hasil uji fungsi ginjal melalui urium dan kreatinin saya itu memang di luar ambang batas. Ini gejala dini orang gagal ginjal. Terus kemudian fungsi SGOT, SGBT dan fungsi hati. Untuk SGOT itu di kisaran orang normal 0 sampai dengan 50. Saya berada di posisi 21, artinya masih normal. Kemudian fungsi SGBT, fungsi hati ini ya, 0 sampai 50 juga. Saya berada di posisi 25. Jadi fungsi hati saya tidak masalah, tapi yang menjadi masalah adalah fungsi ginjal saya. Melihat fakta ini saya sangat terkejut, luar biasa. Jadi ini yang tadinya saya konsumsi langsung saya hentikan. Terus kemudian saya teringat akan kearifan lokal ya, nasihat-nasihat orang tua kita untuk mendetoksifikasi zat-zat yang berbahaya bagi organ tubuh kita memakai kelapa. Jadi pada saat itu diketahui fungsi ginjal saya seperti itu bermasalah, saya mengkonsumsi air kelapa berturut-turut 3 hari, pagi sore. Dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi itu saya lakukan uji lab lagi oleh dokter ya, dokter penyakit dalam.
di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, alhamdulillah fungsi ginjal saya normal. Jadi teman-teman, yang saya mau sampaikan adalah pertama, herbal ini, ya, mohon maaf nih saya tutup ya. Herbal ini dijual di pasaran, baik di toko obat ataupun apotek jual. Terus kemudian apa namanya, dijual beli online juga dijual. Ini banyak dijual. Ini kategori herbal. Memang ada izin POM, tapi ini tidak pernah diuji secara klinis. Lain dengan yang obat-obat yang diresepkan oleh dokter, ya kan? Obat-obat yang diresepkan oleh dokter itu pasti di samping ada izin BPOM, sebelum mendapatkan izin BPOM dia diuji dulu secara klinis ya, diuji di lab. Pertama diuji di lab, saya rasa ya, itu coba diterapkan kepada hewan-hewan yang secara genetika atau kromosom dekat dengan manusia, misalnya dengan monyet ataupun dengan gorila ataupun mencit atau tikus putih, biasanya diuji seperti itu. Nah, kalau hasil uji itu bagus, baru diuji coba ke manusia. Kalau emang hasil uji cobanya bagus lah, baru menjadi obat yang harus ada diurus izin BPOM-nya dengan segera supaya obat itu dipasarkan. Nah, saya mau sampaikan bahwasanya obat-obat herbal ini tidak pernah mengalami mengikuti fase-fase seperti itu. Diuji ke binatang-binatang secara genetika dekat dengan manusia ya, tidak pernah diujikan ke gorila, ke monyet ataupun mencit ya. Nah, ini hanya berdasarkan petuah leluhur atau mungkin informasi yang beredar di masyarakat, tapi belum tentu teruji kebenarannya bahwa saya ini bisa membantu untuk menaikkan kadar kesehatan manusia. Jadi teman-teman harus bijak ya. Bijak, jangan sampai pernah mengalami seperti saya. Nah, ini sengaja saya bikin video seperti ini supaya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika kita minum herbal dan kemudian kita merasa badan kita tidak enak, fungsi-fungsi organ tubuh kita mengalami kendala, Anda harus segera hentikan, jangan diteruskan. Karena kalau diteruskan seperti saya ini teruskan, ya saya bisa jadi gagal ginjal betulan gitu. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ini sengaja, ini produk ini sudah cukup lama ada di tempat saya, sengaja nggak saya buang, bahwa ini bisa saya bisa saya jadikan bahan untuk video saya, dan ini bisa saya tularkan ke siapapun pemeriksa yang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, atau yang tadinya tahu tapi menjadi lebih tahu. Karena saya bicara tidak berdasarkan katanya, tapi saya berdasarkan uji lab ini. Sayang sekali saya setelah 3 hari saya konsumsi air kelapa hijau itu, saya waktu itu saya sudah langsung tes, alhamdulillah normal ya, alhamdulillah normal, mengalami penurunan, dan saya tidak jadi gagal ginjal betulan. Cuma sayang sekali hasil labnya itu sudah saya bongkar tadi. Biasanya saya selalu simpen di file rekam medis hasil setelah saya minum kelapa muda itu, kelapa hijau, saya bongkar nggak ketemu. Tapi apa yang saya katakan ini, saya orang Islam, saya berkata insya Allah apa yang saya sampaikan itu benar adanya, bukan istilahnya tipu-tipu. Buat apa menipu? Saya tak ada gunanya menipu ya. Tak ada untungnya sama sekali. Jadi teman-teman, soal kelapa hijau itu ya, itu memang di berbagai suku di Indonesia itu sudah dikenal dia sebagai zat detox atau zat mengeluarkan racun. Jadi ketika teman-teman mengalami merasa badan tidak enak, kencing mungkin susah,
itu bisa minum apa namanya, air kelapa hijau itu. Kelapa ada jenisnya ada banyak ya. Ada kelapa hijau, ada yang kelapa agak kuning, ada yang kelapa cengkir ya, yang kecil itu, yang warna kuning-kuning itu. Tapi yang berdasarkan kearifan lokal di mana-mana, baik di Jawa atau luar Jawa, itu yang dipakai adalah kelapa hijau. Kelapa hijau sendiri ada dua jenis ya. Satu kelapa hijau yang orang bilang kelapa hijau obat. Itu kalau dibelah, kulitnya itu ada warna-warna ungu gitu. Nah itu biasanya di pasaran cukup mahal. Untuk di Batam itu untuk kelapa hijau itu harganya 20.000 per butir. Sementara kalau kelapa hijau biasa bisa 12.000, bisa 10.000. Jadi hampir 2 kali lipat. Tapi kalau yang saya rasakan, saya tidak memaksakan diri untuk meminum kelapa hijau yang dalamnya merah itu kelapa obat. Saya minum kelapa hijau biasa itu tidak masalah. Dan tip untuk teman juga, perlu teman-teman ketahui, kelapa hijau itu sebaiknya yang bagaimana yang harus minum? Apakah yang tipis, yang ada dagingnya tipis, atau yang sedang, atau yang tebal? Ini perlu teman-teman ketahui juga. Kalau teman-teman sistem pencernaannya, lambungnya bagus, tidak masalah. Apakah yang minum tipis, yang dagingnya tipis, atau sedang, atau yang tebal, tidak masalah. Karena lambungnya masih bagus, tidak rentan terhadap jenis makanan yang yang pH-nya di atas normal. Saya katakan seperti itu kenapa? Kalau untuk kelapa hijau yang dagingnya tipis itu airnya cenderung asam, pH-nya pH asam ya. Derajatnya asam. Itu kalau teman-teman yang punya sakit mah ya sebaiknya jangan minum yang kelapa hijau yang dagingnya tipis karena dia masih asam, kadar pH-nya, kadar keasamannya larutan kelapa itu, air kelapa itu asam. Nah, kalau yang tebal itu manis. Nah, terus kemudian kalau yang sedang-sedang itu antara tebal dengan tipis itu ya tidak terlalu manis dan tidak terlalu asam. Jadi kalau Anda punya masalah di lambung, sebaiknya hindari yang minum kelapa yang daging tipis gitu ya. Kalau yang tidak ada masalah lambung tidak masalah, terserah saja. Terus kemudian ada tip juga bagi teman-teman yang lambungnya bermasalah ya, sebenarnya bermasalah, bisa minum yang kepaksanya kalau misalnya beli dapat yang tipis itu asam. Anda bisa ngakali atau bisa mengakali supaya tidak asam. Jadi begitu dibelah, mungkin Anda taruh gelas atau wahana apa saja yang biasa Anda pakai, itu dikasih garam sedikit. Nah, itu nanti garam ini menetralisir kadar keasaman. Yang tadinya asam dia menjadi tidak asam. Secukupnya, mungkin jangan terlalu banyak. Mungkin ada sendok teh, ada sendok makan. Nah, kita pakai sendok makan itu pun tidak banyak. Anda ukuran gelas satu gelas ukuran sedang sekitar 200 ml itu Anda minum air kelapa itu kasih mungkin untuk netralisir asam ya kan, itu Anda bisa beri garam sedikit saja, mungkin berapa ya, saya katakan mungkin seujung lidi lah gitu, itu sudah cukup ya. Pokoknya sedikit Anda waktu masukkan itu sedikit-sedikit aja, nanti Anda rasa kalau memang tingkat keasamannya sudah berkurang berarti takaran garam Anda sudah cukup. Karena ada beberapa pedagang kelapa itu yang memang ahli dari segi ditepuk-tepuk gitu kelapanya tuh. Ini misalnya ini kelapa ditepuk-tepuk gini, ini sudah ketahuan ini tebal atau tipis. Tapi ada juga pedagang yang belum punya kemampuan seperti itu. Ya kalau misalnya kita beli ke pedagang yang belum punya kemampuan seperti itu, begitu kita belah ternyata tipis, kita punya sakit mah, kita bisa akali dengan menambahkan garam. Jadi itu tipnya teman-teman pada video kali ini, semoga bermanfaat. Cuma saya mau sampaikan bahwasanya terhadap herbal ini, Anda yang maniak terhadap herbal sebaiknya berhati-hati. Kalau
dengan minum herbal itu kita menjadi sehat, itu bagus. Tapi kalau menjadi tidak sehat, Anda harus segera hentikan. Kalau Anda terlambat menghentikan ini, berarti taruhannya adalah kesehatan Anda sendiri. Begitu juga terhadap obat-obatan medis ya, itu pun seperti itu. Kalau memang dirasa kesehatan kita makin tidak bagus, ya Anda harus konsultasi kembali ke dokter. Barangkali obat itu tidak cocok untuk Anda. Seperti itu. Kita semakin tua ini, kita sangat rentan kesehatannya, lebih-lebih kalau gaya hidup kita tidak sehat. Ya, mungkin tidur kurang, atau kemudian tidur suka larut malam, kemudian mungkin makan juga tidak teratur, olahraga tidak teratur, stres, itu makin cepat datangnya penyakit kita. Tapi kalau Anda punya perilaku yang hidup sehat, tidur teratur, tidak stres, makan juga teratur, olahraga cukup, terus pikiran happy, ya kan, itu insya Allah penyakit itu jauh dari badan kita. Tapi yang membuat kita sehat atau sakit di samping diri kita juga kadang-kadang juga itu cobaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kadang-kadang seperti itu, yang kita sebagai manusia hanya menjalani saja. Seperti itu pada video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk Anda. Ini pengalaman kisah real story, kisah nyata dari saya. Kalau sekali lagi, kalau Anda suka herbal, mulai sekarang Anda harus hati-hati, ya kan? Kalau dirasa tidak enak, segera hentikan. Dan untuk meyakinkannya, Anda bisa melakukan uji klinik, konsultasi ke dokter, uji klinik terhadap fungsi-fungsi organ kita. Ya. Jantung, paru-paru, hati, ginjal bisa Anda cek semua. Bayar tidak masalah, tapi yang penting kesehatan kita dapat terjaga dengan baik dan kita tahu sebab kita sakit apa. Itu aja saya rasa teman-teman, mungkin teman bisa menyimpulkan sendirilah. Itu pengalaman pribadi saya yang sangat sempat membuat saya stres karena saya mendapati fungsi ginjal saya seperti itu. Stres luar biasa. Saya membayangkan kalau sempat gagal ginjal saya harus rutin berobat, rutin cuci darah ke dokter, dan itu juga menimbulkan beban baik mental dan atau pikiran, dan juga beban finansial yang tidak sedikit. Itu saja teman-teman. Tetap semangat, hidup sehat, hidup teratur, jalani olahraga dengan baik, makan teratur, jangan stres. Demikian video pada kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.